Awal dalam membuat kue biasanya beranggapan bahwa hanya ada satu jenis terigu. Namun, saat membaca resep, Bunda mungkin bingung mengenali perbedaan terigu protein tinggi, sedang, dan rendah. Apa ya bedanya? Tepung terdiri dari karbohidrat atau pati dan protein. Protein dalam gandum disebut protein pembentuk gluten. Kuantitas dan kualitasnya menentukan hasil akhir kue. Terigu dengan protein tinggi atau hard flour cocok untuk membuat roti yang kenyal dan berkulit serta produk baking lain yang menggunakan ragi sebagai pengembang. Sementara itu, terigu protein rendah lebih cocok untuk kue yang empuk dan diberi pengembang kimiawi seperti baking powder dan baking soda. Kandungan protein dalam merek terigu bisa berbeda-beda ya. Namun, produsen tepung umumnya sudah memiliki standar label untuk memudahkan konsumen menemukan terigu yang tepat sesuai kebutuhannya. Terigu protein tinggi atau tepung untuk roti disebut tepung roti karena kebanyakan roti memerlukan kadar protein yang tinggi untuk menghasilkan banyak gluten. Semakin tinggi kandungan protein terigu, semakin banyak gluten di dalamnya. Adonan pun semakin kokoh sehingga volumenya bisa lebih besar, teksturnya lebih kenyal, dan bagian kulitnya lebih coklat. Jika Bunda ingin membuat roti tapi tidak ada terigu protein tinggi, Bunda bisa menggunakan terigu serbaguna. Hasilnya memang tidak terlalu kenyal, tapi perbedaannya tidak terlalu kentara. Terigu protein sedang atau tepung serbaguna. Kalau di resep hanya tertulis terigu, berarti digunakan terigu serbaguna. Tepung ini merupakan campuran dari protein tinggi dan protein rendah. Kandungan proteinnya yang sedang menawarkan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Kalau Bunda hanya kadang-kadang saja membuat roti atau cake, terigu ini merupakan pilihan yang tepat ya, karena bisa digunakan untuk berbagai macam penganan seperti namanya serbaguna. Selain itu, terigu jenis ini juga paling mudah didapatkan di warung kecil sekalipun. Terigu protein rendah atau tepung untuk cake. Tepung untuk cake memiliki ukuran partikel kecil sehingga tepungnya terasa seperti sutra. Ini penting untuk menghasilkan cake yang bertekstur halus dan rata. Tak hanya untuk membuat cake, terigu protein rendah juga cocok untuk membuat kue kering. Jadi, ketika Bunda membuat kue dengan perbandingan gula lebih banyak dari tepung, terigu protein rendah bisa menahan mengembangnya, tidak mudah hancur, dan menghasilkan cake yang lembab. Penggantinya, jika Bunda hanya punya terigu serbaguna, saat ingin membuat cake, Bunda bisa memasukkan 2 sendok makan tepung jagung atau maizena ke sendok takar ukuran 1 cup, lalu penuhi sisanya dengan terigu serbaguna sampai memenuhi mulut sendok. Itu perbedaannya ya Bunda. Semoga penjelasan tadi membuat Bunda lebih memahami tentang perbedaan terigu protein tinggi, sedang, dan rendah, sehingga Bunda tak salah pilih terigu saat akan membuat kue dan roti.